Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa dilangkahkan oleh Allah kaki-kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini. Moga-moga ini menjadi salah satu di antara bukti yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada kita. Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita dari berbagai macam tempat, menempuh berbagai macam jarak, yang dekat bahkan yang jauh, yang leluasa waktunya maupun yang dalam keadaan sibuk. Lalu dengan hati-hati yang Allah satukan itu, kita menjadi mudah untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kalau sekian ribu anak muda Allah gerakkan hatinya sekaligus untuk datang ke satu tempat itu mudah, maka apalagi cuman menggerakkan satu hati untuk mengetuk pintu rumah kita dan melamar. Maksudnya ya itu. Jadi kalau ngegerakin hati sekian ribu aja gampang gitu kan, apalagi cuman ngegerakin satu hati buat nge-follow, buat nge-subscribe. Udah belum? Biar ngejar ini nih, Sungkar Family. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan Allah itu layak kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syarat bahagia, seperti kata Ustadz Umar Mita ketika sholat Jumat tadi. Kemudian yang kedua, kita menghaturkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anak muda super duper kece yang ada di masjid ini semuanya, baik yang sudah punya pasangan, terutama yang masih menunggu pasangan dalam penantian. Penuh sabar dan istiqomah.
menjomblo. Salah satu istiqomah yang kurang disukai itu adalah istiqomah sendiri. Apa yang ditunggu? Oke. Saya nggak akan bahas bab itu terlalu lama. Nanti ada Nata Reza, Okin di sini banyak yang model-model Jovisa sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan dalam keluarganya. Terima kasih buat orang tua kita, para pengurus masjid, dan juga teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar, atau hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan, karena sunnah atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal sholih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen gak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih. Sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silahkan diviralkan. Kalau ini saya ridho. Kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok gak sholat? Nah ada 2 kemungkinan. Dan 2 kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. 1, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di onin dan dia sholat. Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah. Belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang. Tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda, ada yang pakaiannya aktivis banget,
Ada yang pakaiannya anak main banget, ada yang pakaiannya anak nongkrong, ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang nggak pakai mukena. Karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gue mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan. Ada jilbab tornado, twister hijab ke atas gitu. Ada jilbab galau, tarik dikit di sini, nggak di tengah. Ya ini udah lurus belum sih? Ada jilbab yang apa? Kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikat di sini. Ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar. Sehingga kayak misalnya saya sekarang kan di Pemuda Hijrah itu kita punya sebuah konsep dakwah. Sejak saya pulang dari Kairo dulu, di Kairo itu salah satu wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah, tentang movement. Jadi kalau saya belajar sirah, itu angle sirah yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu. Kayak apa? Irsyadul mujtama kalau bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya social engineering. Jadi kayak memprogram sosial. Namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo, saya mencoba untuk nerapin sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200-an juta. Bener gak sih? Bener ya? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, apa tadi teh? Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia itu jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60% ya dari total penduduk Indonesia, sekitar 100 jutaan. Ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta? Nggak ada kan? Terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada? Itu tuh keren banget. Saya selalu berusaha untuk respect sama orang lain. Kalau menurut saya nih, pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan. Tapi nggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000, 15.000 kayak di perjalanan sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau Banten juga kayak gitu. Pesantren dengan kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung tuh pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30 ribu. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga Pemuda Hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren. Lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren. Jadi kayak Gus Hanan gitu kan nggak diakui kan. Nah terus gimana dong gitu. Karena saya, kalau keluarga besar saya tuh NU sebetulnya. Keluarga besar saya, keluarga istri saya tuh dua-duanya NU. NU lah pokoknya. Salah ngomong. Gitulah pokoknya. Jadi NU, kita banyak keluarga kiai dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah. Kebenaran saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan tanya, terus Jawa Barat kapan Ustaz? Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dua-duanya keluarga pesantren alhamdulillah. Saya sadar dan saya tahu banget lah dunia pesantren. Ditambah lagi